Virus corona telah menyebar dengan cepat ke lebih dari 188 negara dan wilayah di dunia. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019, di mana saat itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Pada umumnya, virus corona hanya menginfeksi binatang, namun faktanya terdapat 3 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 diantaranya adalah virus yang sudah kita ketahui beberapa tahun lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Pada banyak kasus, COVID-19 hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun bagi pasien dengan tingkat kekebalan imun yang rendah dan memiliki penyakit kronis dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Sebagai salah satu negara yang terinfeksi, Indonesia secara resmi mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Berawal dari 2 kasus positif, kemudian terus mengalami kenaikan setiap harinya. Pada gelombang pertama tercatat dari bulan November tahun 2020 sampai dengan Januari 2021, total kasus positif mencapai 89.052 kasus. Kenaikan kasus positif diakibatkan oleh mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru yang tidak terkontrol. Kemudian pada gelombang 2, dimulai dari bulan Mei hingga Juni 2021, total kasus positif bertambah menjadi 253.600 kasus. Hal ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat saat liburan Hari Raya Idul Fitri dan munculnya varian Delta yang mulai menyebar. Dalam menekan angka kasus positif pada gelombang 2, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menunjukkan hasil positif, di mana kasus konfirmasi harian terus mengalami penurunan dan sejalan dengan vaksinasi yang terus digencarkan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta-merta membuat kita lengah begitu saja, karena faktanya virus corona masih berkeliaran di sekitar kita sampai saat ini. Bahkan pemerintah telah menyampaikan terkait ancaman gelombang 3 COVID-19 yang diperkirakan akan memuncak pada bulan Desember, di mana bertepatan dengan hari Natal dan Tahun Baru. Ancaman gelombang 3 COVID-19 diperburuk dengan masih rendahnya masyarakat yang memperoleh vaksinasi. Dilansir dari katadata.com, tercatat baru 25% masyarakat Indonesia yang memperoleh suntik 2 dosis vaksin. Mengantisipasi gelombang 3 COVID-19, berikut mitigasi yang perlu dilakukan. Pertama, memperketat pelaksanaan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Yang kedua, meningkatkan vaksinasi untuk lansia. Yang ketiga, percepatan vaksinasi bagi anak-anak. Dan yang keempat, memperkuat protokol kesehatan. Harapannya dengan mitigasi tersebut, ancaman gelombang 3 COVID-19 dapat ditekan semaksimal mungkin dan penambahan kasus positif dapat menurun.